Terima kasih Pak Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali melalui via Zoom ini. Alhamdulillah dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa mempergunakan waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin sehingga ilmu itu tersampaikan kepada kita sekarang ini. Dan dengan jasa-jasa para ulama dan orang-orang saleh tersebut, kita bisa mengecap bagaimana manisnya ilmu. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan-golongan dengan hamba-hambanya yang saleh yang nantinya insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi kita tercinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. wabarakatuh. Baik para perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan talaqi, mari kita melanjutkan kajian kita. Hadis-hadis yang kita bacakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau yang dikenal dengan Imam Tirmidzi atau Imam Turmudi. Yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah sampai pada bab masih tentang syair, ya, tentang syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. Ini sama seperti hadis yang sudah kita bacakan, hadis yang terdahulu, yaitu hadis yang sangat disukai atau kalimat yang sangat dicintai Nabi, yang sangat Nabi senangin adalah bentuk syair yang dilantunkan oleh seorang sahabat yang bernama Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah, bunyi syairnya adalah ketahuilah bahwasannya semua apa saja ciptaan Allah di permukaan bumi ini semuanya batil. Semuanya batil. Katanya semua selain Allah itu batil, ya. Artinya makhluk bisa fana, ketika Allah mengatakan kun, maka terjadilah semuanya fana kecuali Allah. Ini ternyata sebuah kalimat yang sangat disenangin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya bukan hanya ini saja kalimatnya, tapi ada penggalan di depannya. Nah, maka ini penggalan sedikit yang mungkin dispil oleh para ulama-ulama hadis. Ini hadis yang atau ini syair yang disenangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam bab syair ini kita simpulkan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senang dengan kalimat-kalimat yang berpola, kalimat syair, ya. Justru tidak ada larangan tentang syair. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr ibn Sharid عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية bin Abi Salat. Ini yang kita bacakan kemarin, syair-syair dari Umayyah bin Abi Salat. Ini adalah syair-syair yang sangat famous, yang sangat-sangat
terkenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayangnya Umayyah bin Salat ini adalah belum menjadi bagian daripada orang-orang Muslim dan dia tidak masuk Islam. Tapi Umayyah bin Salat adalah merupakan penyair yang sangat disenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua isi daripada syairnya berisi tentang makna-makna kebaikan, ya, tentang makna kebaikan. Maka diceritakan oleh seorang sahabat, ya, Umar bin Rashid, dari ayahnya Umar bin Rashid dikatakan apa? Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah diboncengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat, ya, bukan Nabi yang dibonceng, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng para sahabat. Menunjukkan bagaimana mulianya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mungkin jauh daripada spek, ya, pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Ya, kita doakan muncul pemimpin-pemimpin yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang punya sifat seperti, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang yang luar biasa, yang tidak mengharap di servis, tapi bahkan beliau, ya, mendedikasikan dirinya juga untuk para sahabatnya. Bukan hanya sahabatnya mendedikasikan diri mereka untuk para nabi. Luar biasa. Maka kata ayah daripada Amr bin Rashid, "Fansyatuhu mi'ata qafiyah." Aku pernah bersenandung dengan 100 bait daripada syair. 100 bait daripada syair. Syairnya siapa? Syairnya Umayyah bin Abi Salat. Ya, seperti kalau kita bayangkan seperti anak-anak zaman sekarang yang ketika di kendaraan mungkin sering nyanyi, ya, atau sering apa? Mungkin syair zaman sekarang udah nggak terlalu terkenal. Ya mungkin nyanyian lagu yang mungkin bentuk-bentuknya juga seperti syair, ya, seperti syair, kalimat berpola. Nah, maka saat itu dikatakan aku pernah bersenandung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata yang dibawakan adalah senandung syair karyanya Umayyah bin Abi Salat. Apa katanya? Kullama ansyattuhu baitan, ketika aku mencoba untuk bersenandung satu bait syair, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Hih, hatta ansyattuhu mi'atan." Yani, ya, artinya kalimat hih ini adalah kalimat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan kalimat-kalimat yang dilantunkan atau yang disenandungi oleh sahabatnya di belakang ketika diboncengin. Sangkin lezatnya, ya, yang bersenandung pun lupa-lupa diri sehingga dia bersenandung hampir, katanya, yang melewati 100 bait syair. 100 bait syair. Enggak sama seperti nyanyian sekarang. Ya kalau kita lihat satu lagu 4 menit, ya paling banyak. Ya paling banyak itu mungkin bisa dikatakan cuman apa, 5 bait atau ya paling maksimal 6 bait atau 7 bait. Tapi ini kita lihat syair ternyata sampai 100 bait, ya, 100 bait. Maka kalau kita lihat ada ilmu-ilmu yang dirangkai, yang dikarang supaya apa? Ilmu itu mudah dihafalkan. Maka ilmu itu dibentuk dalam bentuk syair. Maka jangan seperti yang kita kenal, ada yang namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah Ibnu Malik itu matannya yang yang dirangkai sehingga menjadi 1000 bait. Isinya apa? Ilmu tentang ilmu nahu, ya. Ilmu yang kaitannya tentang studi, ya, tata bahasa Arab, ilmu nahu. Sampai 10.000 bait. Iya, ya, saking saking orang-orang Arab terdahulu saking senangnya sama syair. Nah, sampai yang kita pernah pelajarin di dalam kitab Ibn Al-Jazari, itu matan Ibn Al-Jazari hanya beberapa bait, tapi baitnya itu juga dirangkai dalam bentuk syair, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslimu. Maka ketika disenandungkan syair-syair tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sayang, ternyata penyairnya ini, ya, yang punya karangan syair ini dia tidak Islam, tapi dia hampir masuk Islam, tapi dia tidak Islam. Sehingga kata para ulama, Umayyah bin Abi Salat ini adalah aslama syi'ruhu walam yuslim qailuhu. Ya. Artinya syairnya udah masuk Islam,
tapi penyairnya belum masuk Islam. Ya, penyairnya nggak jadi masuk Islam, tapi syairnya masuk Islam. Kenapa dikatakan syairnya masuk Islam? Karena makna isi daripada syair-syair Umayyah bin Abi Salat ini berisi tentang kebaikan, berisi tentang pengajaran-pengajaran yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Padahal termasuk orang-orang Quraisy yang masih jahiliyah saat itu. Hadis selanjutnya, hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa Ali bin Hujr wal ma'na wahid. Qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zanad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبارا يضع لحسان ابن ثابت منبارا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja meletakkan satu mimbar kepada Hasan ibn Thabit. Siapa Hasan ibn Thabit? Seorang sahabat yang dikenal dengan mahir dalam menyairkan syair. Ya. Ini juga Hasan bin Thabit adalah penyair yang Muslim yang dikatakan sebagai penyair baginda Nabi. Nah, ini Hasan bin Thabit. Sehingga Rasul meletakkan satu mimbar di dalam masjid, ya, untuk Hasan bin Thabit membanggakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya. Atau qala yunafihu an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membalas setiap daripada cercaan-cercaan orang-orang Quraisy jahiliyah saat itu. Mereka mencerca Nabi dengan syair-syair, dengan kalimat syair. Dan Hasan bin Thabit adalah orang yang membela syair-syair celaan tersebut dengan syair-syair yang baik yang membanggakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang balas syair-syairnya orang Quraisy saat itu ya ini Hasan bin Thabit. Wa yaqulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jal yu'ayyidu Hasan bi ruhil qudus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yu'ayyidu Hasan bi ruhil qudus. Allah membantu Hasan bin Thabit dalam menyairkan, membalas setiap cercaan-cercaan jelek yang dikatakan dalam bentuk syair oleh orang-orang Quraisy saat itu. Maka seakan-akan Allah membantu lisan Hasan ibn Thabit dengan Ruhul Kudus, dengan bimbingannya malaikat Jibril. Jadi setiap ada yang mencerca Nabi dengan syair, ya, maka Hasan bin Thabit ini langsung membalasnya dengan syair-syair yang luar biasa. Sehingga orang-orang Quraisy pun ya mungkin merasa kalah dengan syairnya, ya, Hasan bin Thabit yang begitu luar biasa. Maka kata Rasul, kenapa Hasan bin Thabit seperti itu? Bisa mahir dalam melantunkan syairnya. Salah satunya adalah ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan malaikat Jibril untuk menggerakkan lisannya untuk membanggakan Nabi atau membalas cercaan-cercaan daripada orang-orang Quraisy. Ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Ini hadis dari Ibunda Aisyah, hadis yang serupa. Hadis yang terakhir tentang syair baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم aktsara min mi'ati marrah. Kata Jabir bin Samurah pernah berkata, aku pernah duduk ya bercengkrama dengan Nabi, satu majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Ya Allah, ini sungguh beruntung ini. Jabir bin Samurah sahabat Nabi bisa duduk bersama Nabi lebih daripada 100 kali. Semoga Allah juga mentakdirkan kita bisa membersamai Nabi, bisa duduk bersama Nabi nantinya di yaumil akhir nanti dan di tempat yang terbaik. Fakana ashabuhu yatanashaduna syi'ra. Ya. Maka saat itu para sahabat-sahabat
ketika duduk bersama Nabi di dalam masjid, ya ini ceritanya di dalam masjid. Maka saat itu sahabat-sahabat Nabi senang melantunkan syair, ya. Di saat selang-selang majlis, ya mereka melantunkan syair. Apa ya syair tentang apa? Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah. Mereka malah flashback, ya, flashback. Yang flashback itu diceritakan dalam bentuk syair tentang bagaimana kehidupan mereka dulu di zaman Zahiliyah, sebelum adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum adanya ajaran Islam. Mereka menceritakan, ya, terkadang ada hal-hal yang konyol yang pernah mereka lakukan. Maka mereka curhatnya, flashbacknya dengan cara melantunkan syair. Wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahu. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja, terus kemudian hanya mendengarkan, dan terkadang beberapa kali juga Nabi tersenyum, ya, tersenyum, merasa kadang ada hal-hal yang konyol pernah dilakukan oleh para sahabat yang membuat Nabi geli atau membuat Nabi tertawa atau tersenyum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, ya, tidak pernah melarang. Bahkan hadis ini ada hikmahnya, yaitu boleh melantunkan syair meskipun di masjid, ya, meskipun di masjid. Syair-syair yang menceritakan tentang cerita konyol mereka di jahiliyah aja Nabi tidak, ya, menentang, ya. Bahkan Nabi membiarkan, hanya diam saja. Kemudian terkadang beberapa waktu juga Nabi hanya tersenyum mendengarnya. Apalagi kalau seandainya syair-syair itu yang menceritakan tentang pujian kepada Allah, pujian tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ilmu-ilmu yang disampaikan dalam bentuk syair. Nah, ini sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam, meskipun dalam masjid. Maka juga tidak haram kalau dilantunkan qasidah, ya. Artinya kalau qasidah udah tentu pujian tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya yang sekarang ada yang bagi ulama-ulama atau kita-kita yang mungkin senang dengan maulid-maulid, maka maulid itu juga, ya, bacaan-bacaan maulid, riwayat-riwayat tentang Nabi dibacakan di dalam masjid tidak masalah. Ya, kalau misalnya sudah bermasalah, maka Nabi saat itu sudah pernah menegur para sahabat. Baik, ini yang mungkin kita ceritakan sedikit tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melantunkan syair. Baik, ada waktu sedikit lagi, insya Allah 5 menit lagi. Saya isi satu hadis lagi. Kita masuk ke dalam bab yang baru. Babu ma ja'a fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Bab yang menceritakan tentang, ya, perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi samar, di waktu malam. Di waktu malam. Nah, ini perbincangan di waktu malam. Samar itu sama seperti sahar, ya. Sahar itu begadang. Samar itu, ya, di waktu malam. Maka seluruh mayoritas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat rutinitas Nabi itu di waktu malam setelah Isya, Nabi terkadang hanya berbincang dengan beberapa istri-istrinya. Kemudian setelah itu Nabi langsung istirahat. Dan Nabi itu bangun lagi di sepertiga malamnya. Dan tahajudnya jangan ditanya. Subhanallah. Insya Allah akan kita bacakan saat nanti salat malamnya Nabi akan ada dibahas di dalam kitab ini, Syama'il Muhammadiyah, insya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, Nabi juga pernah berbincang-bincang dengan para istrinya atau berbicara dengan anaknya atau dengan keluarganya di waktu malam, ya, setelah Isya. Tapi kata para ulama bahwasanya ketika di malam hari setelah Isya itu ada waktu yang dimakruhkan untuk berbincang-bincang. Hukumnya makruh. Kalau perbincangan itu yang tidak ada manfaatnya. Kalau perbincangan itu yang tidak ada manfaatnya, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi sebagian ulama tidak sependapat. Ya, sebagian ulama mengatakan mubah, mubah saja. Maka di dalam hadis ini, maka yang perlu dicatat adalah perkara berbicara di waktu Isya itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan.
di dalam yang sangat dianjurkan di dalam 3 perkara. Di dalam 3 perkara yang sangat dianjurkan berbicara atau ngobrol atau diskusi setelah Isya. Apa itu? Yang pertama, as-sahru fil ilmi. As-sahru fil ilmi, yaitu begadang ya atau setelah Isya berdiskusi tentang ilmu. Tentang ilmu. Subhanallah, kita sudah mempraktikkan ini. Nah, sekarang kita mempraktikkan bagaimana kita berdiskusi tentang ilmu. Nah, maka itu as-sahar itu adalah begadang yang buahnya manis, yang ada buahnya manis. Nah, begadang yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, as-saharu lil ibadah. As-sahru lil ibadah. Nah, ini kalau begadang untuk sholat, untuk beribadah, zikir dan lain sebagainya itu sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, as-sahru bainaz zaujain. As-sahru bainaz zaujain, yaitu perbincangan ya dua orang di antara ya suami dan istri itu merupakan ya sebuah waktu begadang yang dianjurkan, bahkan ya tidak dimakruhkan dan tidak digolongkan dalam golongan yang makruh, yang diperbolehkan. Bahkan ini 3 hal ini ketika dikerjakan mendapatkan pahala. Ketika dikerjakan mendapatkan pahala. Sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan para istrinya, berbincang dengan para keluarganya di waktu malam hari setelah Isya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hal ini merujuk kepada bahwasanya Nabi itu sangat peduli ya. Kalau kita lihat ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang bagaimana para ulama terdahulu itu berdiskusi tentang suatu ilmu yang dibahas. Ya, kalau Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, saya itu sangat ngefans tentang ilmu fikih kepada Imam Rabi'ah, Tetapi sayangnya Imam Syafi'i ini nggak sempat belajar sama Imam Rabi'ah. Karena di tengah perjalanan Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Rabi'ah, di tengah perjalanan Imam Rabi'ah wafat, sudah meninggal. Ya. Nah, maka Imam Syafi'i saat itu mendengar daripada bahasa-bahasa ulama-ulama yang lain bahwasanya ilmu fikih itu sirna kemanisannya ya, hilang kemanisannya setelah Imam Rabi'ah meninggal. Ya. Artinya dulu itu pada masa Imam Rabi'ah diceritakan Imam Rabi'ah itu dan para sahabat-sahabatnya ya, para ulama-ulama dahulu itu saking lupa-lupa diri ketika berdiskusi tentang ilmu fikih ba'da Isya, bahkan mereka saking enaknya, lezatnya berdiskusi tentang suatu ilmu saat itu tidak sadar ternyata azan subuh. Azan subuh, subhanallah. Dan itu terjadi beberapa kali. Nah, ini kalau begitu para ulama terdahulu itu udah terlalu lezat, merasa kenyang dengan ilmu-ilmu yang mereka konsumsi sehingga kadang kenyangnya itu membuat haus. Ya. Kenyang yang bikin haus, ya nggak kenyang-kenyang berarti. Begitulah mereka merasakan lezatnya mendapatkan suatu ilmu. Nah, maka dulu itu ilmu fikih itu adalah ilmu yang memang layaknya didiskusikan. Maka jangan heran kalau kita sekarang mendapatkan banyak perbedaan dalam fan ilmu fikih. Ya. Pendapat ini A, pendapat B. Ternyata lain, pendapat C. Ternyata lain lagi. Ya, ternyata masing-masing punya argumen. Selama argumen itu tidak menyalahi ya batasan-batasan pokok di dalam syariah Islam. Maka dalam hadis ini diceritakan hadatsana Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, hadatsana Abu Nadhr, hadatsana Abu Aqil Al-Thaqafi Abdullah bin Aqil, an Mujalid, an Sya'bi, an Masruq, an Aisyah dari Ibunda Aisyah. Berarti saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan Ibunda Aisyah. Qalat haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu hadithan. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam waktu itu berbicara dengan istrinya. Faqalat imra'atun minhunna, ya ternyata bukan hanya Sayyidah Aisyah saat itu, ada beberapa istri-istrinya yang lain. Mereka mendengar satu cerita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna al-haditha hadithu khurafat. Seakan-akan hadis ini cerita itu tentang khurafat. Apa itu khurafat? Nah, kita lihat yang akan datang.
dijelaskan. Faqala atadruna ma khurafah? Apakah kalian tahu tentang cerita khurafah? Ya. Kalau sekarang tuh disebutkan khurafat itu adalah cerita-cerita tentang jin misalnya ya, cerita-cerita tentang dukun, nah itu cerita-cerita khurafah. Atau bisa dikatakan dengan cerita fantasi, cerita fiksi. Nah, itu cerita khurafah. Cerita yang dibuat-buat, nah itu juga cerita khurafah. Cerita tentang alam jin yang tidak nyata, itu cerita khurafah. Ternyata kalimat khurafah ini diambil dari asal mula katanya dari cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini, apa ceritanya? Khurafah ini ternyata nama laki-laki saat itu di cerita Nabi. Laki-laki itu bernama si Khurafah. Inna Khurafata kana rajulan min Udrah. Sesungguhnya Khurafah itu, ya laki-laki yang bernama Khurafah itu berasal dari suku Udrah. Ini dicerita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asarathul jinnu fil jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah dulu, ya ketika sebelum Nabi lahir, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi ini, ya dari, ya mungkin bisa jadi dari orang-orang yang bercerita juga, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang khurafah ini. Asaratul jinnu fil jahiliyah. Khurafah ini pernah diculik oleh jin, ya, pada masa jahiliyah dulu. Famakatha fihim daharan. Bahkan khurafah ini pernah tinggal bersama kaum jin sampai waktu yang lama. Summa radduhu ilal ins. Kemudian jin itu mengembalikan si khurafah ini ke alamnya. Ya, artinya balik lagi ke alam manusia. Ya kalau kita sekarang menyebutnya apa? Ya kayak anak diculik gendorowo. Nah ini dia. Ya ternyata ini cerita juga sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yuhaddithun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Ternyata khurafah ini bercerita kepada manusia bahwasanya dia melihat sesuatu yang mengagumkan, yang takjub, ajaib-ajaib yang dilihat di alam jin, ya. Faqala nas, kemudian orang-orang berkata hadis khurafah. Nah, inilah yang dikatakan yang dikatakan atau disebut dengan cerita khurafah. Cerita khurafah. Si khurafat yang diculik oleh jin. Ini adalah cerita khurafah. Hadis ini apa maknanya? Hadis ini menceritakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbincang dengan istri-istrinya sampai menceritakan hal-hal yang khurafah seperti ini. Meskipun hadis ini dinilai oleh para ulama hadis termasuk di dalam kategori yang dhaif, hadis yang lemah. Ya artinya tidak masalah meskipun kita percaya dan ini juga tidak tidak ada kaitannya dengan ibadah meskipun lemah ya untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita boleh-boleh saja. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang cerita fiksi, cerita fantasi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar diceritakan lagi kepada para istrinya. Itu hanya untuk menghidupkan malam. Bagaimana kedekatan romantisme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para para nisanya, para istri-istrinya dan juga para keluarganya. Subhanallah, akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup satu hadis saja yang kita baca tentang bab tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di malam hari. Insya Allah akan kita lanjutkan bab tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di malam hari. Ini insya Allah akan kita bacakan hadis yang sangat panjang, bahkan bisa jadi 2 pertemuan ini hadis selanjutnya. Kenapa? Karena hadis ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana kesehariannya bertama A, B, C, D sampai 11 orang diceritakan oleh Aisyah, kemudian didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dulu. Pak Imam hadir. Pak Imam. Hadir Ustaz. Baik, alhamdulillah Pak Imam sudah hadir. Insyaallah saya akan membacakan sanad ya, membacakan ijazah sanad kepada Pak Imam yang kemarin berhalangan hadir. Insyaallah akan kita bacakan sekarang.